Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Kejadian 5 ayat yang keempat. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca keseluruhan ayat ini, dan ada begitu banyak ayat seperti ini di dalam kitab suci, terutama dalam Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan seterusnya, ada begitu banyak silsilah yang bisa kita baca. Dan kalau kita memperhatikan semua silsilah ini, maka terakhirnya setelah memperanakan ini, ujungnya mati. Lalu apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran atau bacaan-bacaan seperti ini? Yang pertama adalah bacaan-bacaan atau ayat-ayat seperti ini terasa seperti membosankan. Namanya sulit-sulit, mencapai umur sekian, lalu pada akhirnya mati. Tapi hal kedua yang bisa kita dapatkan adalah bahwa manusia ketika dia ada dalam dunia ini, sehebat apapun dia, seterkenal apapun dia, ujung-ujungnya pasti game atau mati. Dan kita bisa melihat ada begitu banyak ayat yang menceritakan bahwa orang-orang yang mencapai umur begitu panjang, tetapi pada akhirnya mati. Kalau kita melihat Adam mencapai umur sampai 900 tahun. Tapi kalau kita makin maju ke ayat-ayat berikutnya atau pasal-pasal berikutnya, kitab-kitab berikutnya, kita akan melihat bahwa umur manusia semakin hari semakin pendek. Dan di dalam kitab Mazmur, kita bisa melihat bahwa umur manusia 70 atau 80 tahun. Berarti dari Kejadian sampai Mazmur, kita bisa melihat ada penurunan yang tajam dengan umur manusia dalam dunia ini. Tapi saudara, tidak semua manusia hidup lalu mati. Misalnya Henokh, dia setelah hidup dan tidak ada lagi karena dia telah diangkat oleh Allah. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang seperti Henokh, Nuh walaupun kemudian dia mati, tapi mereka ini adalah orang-orang yang selalu bergaul akrab dengan Tuhan, selalu bergaul karib dengan Tuhan. Berarti saudara, dalam ayat-ayat seperti ini yang bisa kita dapatkan adalah bahwa ketika kita hidup dalam dunia ini, yang paling penting adalah kita selalu bergaul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka mungkin saja kita akan mati, tapi kita tidak akan binasa. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti orang-orang yang hidup dan bergaul dengan Tuhan, walaupun mati tetapi tidak akan binasa. Nah saudara, ketika kita bergaul dengan Tuhan, bukan hanya sekedar bergaul karib, tetapi yang pertama adalah kita harus sadar bahwa Allah itu ada. Ketika kita sadar bahwa Tuhan itu ada, maka kita pasti akan bergaul dengan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar sadar akan Allah ada, tetapi juga dalam hati kita harus ada kerinduan untuk bergaul dengan Allah. Dan setelah ada kerinduan, maka kita harus ada tindakan. Bagaimana tindakan kita setelah kita merindukan Allah? Seperti rusa yang merindukan sungai. Bagaimana ketika kita merindukan Allah, merindukan firman-firman-Nya, lalu tindakan apa yang kita lakukan? Berarti setelah kita merindukan, harus ada tindakan yang dilakukan. Maka yang terakhir adalah kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Percuma kalau kita sadar akan Allah, kita rindu akan Allah, lalu kita ada tindakan untuk Allah, tapi kita tidak pernah menyediakan waktu untuk Tuhan. Karena itu saudara, biarlah pagi hari ini firman Tuhan memberkati kita, menyadarkan kita bahwa untuk bergaul dengan Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan itu ada. Kita harus ada kerinduan untuk datang kepada Allah. Dan tidak cukup hanya dengan kerinduan, tetapi kita juga harus ada tindakan untuk mendekat kepada Allah. Dan setelah ada tindakan untuk mendekat kepada Allah, kita harus menyediakan waktu untuk datang pada Allah. Biarlah firman Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar satu bagian dari kitab Kejadian, bagaimana manusia pada akhirnya dia harus mengalami kematian. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu bergaul karib dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan biarlah dengan percaya kepada Tuhan, kami mungkin satu saat akan mati, namun kami tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.